menyentuh dan menegangkan, bisa nasib darah Polri itu hilang itu. Ini Pak Answanan, salam hormat Pak. Bapak moga-moga bisa hitam humis di titik-titik darah terakhir umur Bapak di Korlantas ya. Semoga bisa benar-benar membuat suasana yang terbaik. Ini cerita Undang-Undang 2 tahun 2022 tentang Polri ini menarik. Ini masa saya di Komisi 5 dulu Pak. Zamannya Pak Yudi apa tuh? Pak Sutadi, Yudi. Zamannya Pak Joko, Pak BG, Pak Syafruddin. Itu pemain-pemain perubahan Undang-Undang 22 Pak. Kami di lapangan Pak dulu. Masih di komisi. Belum kenal Komisi 3 saya Pak. Tapi memang undang-undang itu sangat seru karena ada persaingan ketat dengan Devhub. Devhub ingin ngambil undang-undang lalu lintas itu. Undang-undang lalu lintas apa? Kewenangan-kewenangan menyangkut macam-macam lah sehubungan dengan lalu lintas. Nah, ini sudah berjalan dengan baik karena ini koordinasinya bertemu dengan PU, dengan segala macam ya. Sekarang bapak-bapak lah penanggung jawabnya. Ini Korlantas, Dirlantas seluruh Indonesia ya. Masya Allah, salam hormat semua Pak. Jadi Bapak ini wakil-wakil kita di Lantas di seluruh Indonesia. Pertama Pak ya, ada satu kisah yang mengatakan bahwa lebih ngeri dari teroris Pak kadang-kadang perjalanan raya. Lebih ngeri. Teroris cuma berapa jumlahnya? Jalan raya coba kita hitung sama-sama. Yalah hitung deh. Ya. Jadi kalau kita melihat data Laka Lantas 2023 Pak, ada 148.575 kasus. Angka ini tertinggi selama 5 tahun terakhir. Ya Pak An. Meskipun kalau kita lihat jumlah laka lintas yang mengakibatkan meninggal dunia tertinggi berada di 2002. Mana tadi si yang tersebut meninggal terus tadi siapa Pak? Panjaitan. Ya. Saya kira kita perlu atensi nih Pak, ya. Dan ini harus didengar seluruhnya ya, sampai ke seluruh wilayah. Nggak pandang wilayah manapun sama lalu lintasnya. Ya. Jadi bahwa laka lantas harus ditekan semaksimal mungkin. Ya, apalagi kita dengan tema Nataru saat ini. Meskipun demikian, saya jujur Pak ya, memberikan apresiasi hasil kinerja Kakor Polri untuk pengamanan Nataru tahun kemarin. Karena ini terus Pak, ya, antara Devhub, Lantas ini berdekatan semua. Devhub nanti ngomong tentang harga, Anda tentang pengamanan dan menjaga kecelakaan, menurunkan ya. Nah, dari paparan yang disampaikan oleh Kakor Lantas tadi, saya lihat dengan tebal semacam ini, saya dengan senior saya di sebelah tuh memang suka juga apa yang disampaikan oleh beliau. Jadi ambilnya simpel-simpel saja. Tapi ini cukup data buat kami, menarik ya. Karena kalau kita lihat ini, saya katakan tadi, Lantas ini ada ruhnya, darahnya polisi Pak. Mungkin kalau nggak ada Lantas, nggak jelas kerja kita ini, pembiayaan dan sebagainya. Apalagi dengan angka PNBP yang udah cukup signifikan, ya. Dulu masa saya masih ada 4, sekarang udah 7 tadi ya katanya. Ya. Jadi dari paparan tadi yang disampaikan oleh Kakor Lantas, tadi di slide 5 disampaikan bahwa kecelakaan Nataru 2023-2024 menurun sebanyak 12%. Tadi juga disampaikan di slide halaman 8 bahwa angka fasilitas atau meninggal dunia akibat kecelakaan turun 9%. Ya. Saya yakin ini adalah berkat kerja keras dari seluruh jajaran Kakor Lantas. Tepuk tangan dong Pak. Ya. Paling tidak ini kan ada ya dari kesedihan tadi kita dengar masih ada kebanggaan. Sungguh pun belum yang ideal. Ya Pak An ya. Belum ideal tapi itu udah baik, ya. Nah, menurun sebanyak 12%. Jadi kalau kelihatan lihat begini, maka berkat kerja keras Bapak-bapak sekalian, karenanya saya sampaikan apresiasi itu, ya. Izin Jenderal, kalau dilihat dari analisa data yang ada, diperkirakan pada Nataru kali ini ada pergerakan 107,6 juta orang di seluruh Indonesia, Pak. Ya.
Kami ini PKS termasuk yang membantu perjalanan pulang kampung, Pak, selalu. Kita naruh di beberapa titik, kita biasa kerjasama, ya. Paling tidak di wilayah-wilayah yang PKS kuat, ya. Nah, lonjakan aktivitas pergerakan ini terutama terjadi pada jalur tol, jalan arteri dan kawasan wisata. Pastinya jalur tol ini Cipali, ya, Cisumdawu memiliki risiko padatan, ya. Kita tiap hari itu Pak, kalau udah tanggal-tanggal 24, 25 itu selalu depan TV itu lantas saja yang bicara, ya. Nah, perbedaan kapasitas jalur dan jumlah aktivitas perjalanan akan berpotensi menimbulkan bottleneck di wilayah tersebut. Nah, langkah alternatif apa, Pak, yang dilakukan oleh Polri untuk mencegah tingkat keparahan yang tinggi kemacetan lalu lintas di wilayah tersebut yang saya sebutkan tadi, ya. Dan apakah di wilayah padat lalu lintas sudah ada antisipasi, Pak? Bila terjadi bencana banjir, ini dikit-dikit hati-hati nih, banjir juga, ya, atau longsor mengingat tingginya curah hujan pada waktu tersebut. Nah, langkah apa saja, Pak, kira-kira yang dilakukan untuk antisipasi adanya bencana di wilayah padat? Jadi karena tadi udah banyak berbicara segala macam, saya dari sisi sini saja maksudnya, Pak. Awas tali jangan ditarik atas, persiapkan Nataru dengan baik, tekan angka kecelakaan lalu lintas. Makasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.